membaca doa belajar dalam hati. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, tolong didengarkan namanya dulu. Nur Haini, Misda Hairani, Nur Laili, Nurul Inayah, Andi Magopira, Vitalis Aulia, Nur Laila Ahmad, Alin, Bismawati, Nur Islamia, Nur Hidayah, Wahyuni, Metlisa, Astrianingsi, Herfiana, Harmiana, Nur Fania, Nur Hikmah Daily Teknik, Nur Syamsi, Irna Ramadhani. Oke, jadi ini alhamdulillah hadir semua ya. Oke, jadi karena alhamdulillah hari ini hadir semua, Ibu mau tanya sebelum kita mulai proses pembelajaran, bagaimana perasaannya hari ini? Baik. Jadi semangat untuk memulai proses pembelajaran. Semangat. Oke, karena alhamdulillah semangat untuk memulai proses pembelajaran hari ini. Jadi Ibu mau tanya sebelum kita lanjut, di sini ada yang tahu komponen
mengkonsumsi sayur-sayuran dan daging-daging. Oke, yang pertama dengan mengkonsumsi sayur-sayuran. Kemudian yang kedua, Minum tablet tambah darah. minum tablet tambah darah. Ada lagi? Ada lagi? Ini bagaimana penanganannya kira-kira? Kalau di kelas ini ada tidak yang pernah menderita penyakit kurang darah? Selain mengkonsumsi sayur-sayuran yang kaya akan zat besi, kemudian yang kedua minum tablet tambah darah, apa lagi kira-kira? Perbanyak minum air putih. Apa lagi? Cuma itu yang ada diingatannya. Oke, kalau begitu nanti ditambahkan lagi di SKPD-nya. Oke, jadi tolong didengarkan namanya dulu. Ibu akan bagi kelompok. Jadi untuk kelompok 1, jadi pada saat ibu sebutkan namanya, langsung bertukar posisi dengan temannya. Yang pertama, Nur Halini, Rizda Hairani, Nurlaili Amraini, kemudian Nur Fania, dan Nur Hikmah Daistekne. Itu kelompok 1. Kemudian kelompok 2, Nurul Inayah, Asyik Magafira, Italis Aulia, Nur Syamsi, Firna Ramadhani, dan Alin. Kemudian kelompok 3, Yusmawati, Nur Islamia, Herbiana, dan Astrianingsi. Kemudian Nur Hidayah, Wahyuni, Melisa Nurul Hijrah. Ada yang ibu tidak sebutkan namanya? Oke, Nur Lera silakan gabung di kelompok 4. Oke, silakan bergabung.
kasihan kesempatan yang diberikan kepada guru. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kami. Satu, bagaimana seseorang bisa terkena penyakit anemia? Penyebab paling utama, paling umum dari anemia adalah ketika anak kekurangan zat besi baik dari makanan atau asupan suplemen. Apabila ketika anemia lebih banyak terjadi pada remaja putri, karena di masa puber ia merasakan permulaan siklus menstruasi. Dua, mengapa remaja putri lebih berisiko menderita penyakit anemia dibandingkan laki-laki? Karena seperti yang sudah disebutkan di atas, wanita lebih berisiko mengalami anemia daripada pria. Salah satu alasannya adalah karena wanita mengalami pendarahan setiap bulannya saat mengalami menstruasi. Hal ini karena menstruasi menyebabkan hilangnya sel darah merah. 3. Bagaimana cara menangani penyakit anemia? 1. Konsumsi zat besi. 2. Konsumsi vitamin C. 3. Konsumsi vitamin B12 dan asam folat. 4. Konsumsi probiotik. 5. Transfusi darah. 6. Transplantasi sel sumsum tulang belakang. 7. Pembedahan. Apa keterkaitan penyakit anemia dengan remaja yang produktif, reaktif, dan berdaya saing? Karena jika dibiarkan anemia berisiko mempengaruhi kesehatan remaja, misalnya gangguan pada kesehatan jantung, paru-paru, kehamilan, tumbuh kembang, dan kesulitan melakukan aktivitas sehari-hari. Hal ini dapat menghambat perkembangan mereka untuk produktif, kreatif, dan bergaya saing di masa depan. Yang kelima, sistem peredaran darah terdiri atas 3 komponen. Apa saja? Yang pertama, komponen sistem peredaran darah jantung. Jantung berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh dan menerima aliran darah kembali. Yang kedua, pembuluh darah. Pembuluh darah berfungsi untuk membawa darah dari jantung ke bagian tubuh lain atau sebaliknya pada sistem peredaran darah manusia. Yang ketiga, berfungsi mengangkut zat gizi, oksigen, hormon, dan zat lainnya dari keseluruh tubuh. Tanpa darah, oksigen dan zat gizi akan mencapai seluruh bagian tubuh. Yang keenam, perhatikan di bawah ini dan tentukan komposisi pada bagian A, B, dan C. A. Plasma darah 55%, B. Sel darah putih dan keping darah 1%, C. Sel darah merah 44%. Baik. Oke, jadi kelompok 1 sedang mempresentasikan hasil diskusi pengerjaan LKPD-nya. Kelompok lain silakan yang mau bertanya. Silakan bertanya kelompok lain. Oke, silakan. Baik, saya akan memberikan pertanyaan kepada kelompok 1. 1. Contoh makanan yang mengandung vitamin B12 asam folat. 2. Apakah penyakit anemia merupakan penyakit yang mematikan? Oke, jadi tolong diperhatikan nih jawabannya kelompok 1 untuk kelompok 3. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3, yaitu contoh makanan yang mengandung vitamin B, yaitu ikan salmon, daging sapi, susu, yogurt, telur. Katanya pertanyaan yang kedua tolong diulang dulu kelompok 3. Apakah penyakit anemia merupakan penyakit yang mematikan? Benar, anemia dapat menyebabkan kematian apabila seseorang memiliki
kondisi anemia berat yang tidak tertangani. Pada anemia ringan dan sedang sangat jarang terjadi komplikasi kematian. Apakah diterima atau ada sebenarnya? Oke, kelompok selanjutnya ada yang mau bertanya pada kelompok 1? Silakan. Apakah pentingnya peredaran darah bagi tubuh? Katanya apakah pentingnya peredaran darah atau sistem peredaran darah bagi tubuh kita? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2, yaitu apakah pentingnya peredaran darah bagi tubuh? Mengedarkan oksigen dari paru-paru ke seluruh tubuh dan mengangkut karbondioksida sisa aktivitas sel dari tubuh ke paru-paru, mengedarkan nutrisi yang diperlukan untuk metabolisme tubuh dari sistem pencernaan dan membawa sisa metabolisme ke ginjal untuk dibuang. Baik, apakah diterima atau ada sebenarnya? Oke, kelompok lain masih ada pertanyaan? Enggak, Ibu. Tidak ada. Ibu. Oke, kalau begitu silakan berikan aplaus. Oke, sekarang kita lanjut kelompok 3. Silakan kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil diskusi LKS pengerjaan LKPD-nya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami akan mempresentasikan hasil kerja kami. 1. Bagaimana seseorang bisa terkena penyakit anemia? Penyebab paling umum dari anemia adalah ketika anak kekurangan zat besi baik dari makanan atau asupan suplemen, apalagi ketika anemia lebih banyak terjadi pada remaja putri karena di masa puber ia merasakan permulaan siklus menstruasi. Kedua, mengapa remaja putri lebih beresiko menderita penyakit anemia dibandingkan laki-laki? Seperti yang sudah disebutkan di atas, wanita lebih beresiko mengalami anemia daripada pria. Salah satu alasannya adalah karena wanita mengalami pendarahan setiap bulannya saat menstruasi. Hal ini karena menstruasi menyebabkan hilangnya sel darah merah. Ketiga, bagaimana cara menangani penyakit anemia? 1. Konsumsi zat besi. 2. Konsumsi vitamin C. Ketiga, konsumsi vitamin B12, asam folat. 4. Konsumsi probiotik. 5. Transfusi darah. 6. Transplantasi sel sumsum tulang belakang. 7. Pembedahan. 4. Apa keterkaitan penyakit anemia dengan remaja yang produktif, kreatif, dan berdaya saing? Karena jika dibiarkan, anemia berisiko memengaruhi kesehatan remaja, misalnya gangguan pada kesehatan jantung, paru, kehamilan, tumbuh kembang, dan kesulitan melakukan aktivitas sehari-hari. Hal ini dapat menghambat perkembangan mereka untuk produktif, kreatif, dan berdaya saing di masa depan. 6. Sistem peredaran darah terdiri atas 3 komponen, yaitu 1. Jantung berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh dan menerima aliran darah kembali. 2. Pembuluh darah berfungsi untuk membawa darah dari jantung ke bagian tubuh lain atau sebaliknya pada sistem peredaran darah manusia. 3. Darah berfungsi mengangkut zat gizi, oksigen, hormon, dan zat lainnya dari dan ke seluruh tubuh. Tanpa darah, oksigen, dan zat gizi akan sulit mencapai seluruh bagian tubuh. Ketujuh, ada pun gambar komposisi darah pada LKPD tersebut, di mana pada bagian A, plasma darah 55%, B, sel darah putih dan keping darah 1%, C, sel darah merah 44%.
Sekian itulah presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ada pertanyaan dari kelompok lain? Kayak satu-satu bertanya. Baik, saya akan memberikan pertanyaan kepada kelompok 3, yaitu mengapa remaja putri lebih berisiko menderita penyakit anemia dibandingkan dengan laki-laki? Baik, saya akan menjawabkan pertanyaan dari kelompok 4. Pertanyaannya yaitu mengapa remaja putri lebih berisiko menderita penyakit anemia dibandingkan dengan laki-laki. Jadi seperti yang sudah disebutkan pada jawaban di nomor 1, bahwa wanita itu lebih berisiko mengalami anemia daripada pria, karena salah satu alasannya adalah wanita mengalami pendarahan setiap bulannya saat menstruasi. Hal ini karena menstruasi menyebabkan hilangnya sel darah merah. Bagaimana dengan kelompok 4? Ya, betul. Oke, kelompok lain silakan tanya. Gejala apa saja yang ditimbulkan penyakit anemia? Gejala apa saja yang ditimbulkan penyakit anemia? Jawabannya yaitu kulit yang terlihat pucat, mengalami perubahan suasana hati, terlihat sangat lelah, kepala terasa pusing, detak jantung lebih cepat dari biasanya, mengalami jaundice atau kulit dan mata menjadi kuning. Bagaimana dengan kelompok 1? Oke, kelompok selanjutnya silakan bertanya. Bagaimana upaya yang dapat dilakukan agar tidak mengalami anemia ketika masa menstruasi? Cara mengatasi pada saat menstruasi yaitu memperbaiki pola makan, memberikan asupan vitamin C. Bagaimana dengan kelompok 2? Oke, bagaimana? Sudah diterima? Ya, Bu. Oke, kalau sudah diterima dan pertanyaan sudah terjawab semua, berikan aplaus dulu. Oke, sekarang kelompok selanjutnya kelompok 2. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya perwakilan dari kelompok 2 akan memaparkan hasil diskusi kami. Yaitu yang pertama, bagaimana seseorang bisa terkena penyakit anemia. Penyebab paling umum dari anemia adalah ketika anak kekurangan zat besi baik dari makanan atau asupan suplemen. Apalagi ketika anemia lebih banyak terjadi pada remaja putri karena di masa puber ia merasakan permulaan siklus menstruasi. Yang kedua, mengapa remaja putri lebih berisiko menderita penyakit anemia dibandingkan laki-laki? Seperti yang sudah disebutkan di atas, wanita lebih beresiko mengalami anemia daripada pria. Salah satu alasannya adalah karena wanita mengalami pendarahan setiap bulannya saat menstruasi. Hal ini karena menstruasi menyebabkan hilangnya sel darah merah. Yang ketiga, bagaimana cara menangani penyakit anemia? Cara menangani penyakit anemia terdiri dari yang pertama, konsumsi zat besi, yang kedua konsumsi vitamin C, yang ketiga konsumsi vitamin B12 dan asam folat, yang keempat konsumsi probiotik, yang kelima transfusi darah, yang keenam transplantasi sel sumsum tulang belakang, yang ketujuh pembedahan. Yang keempat, apakah keterkaitan penyakit anemia dengan remaja yang produktif, kreatif, dan berdaya saing? Karena jika dibiarkan, anemia beresiko memengaruhi kesehatan remaja, misalnya gangguan pada kesehatan jantung, paru-paru, kehamilan, tumbuh kembang, dan kesulitan melakukan aktivitas sehari-hari. Hal ini dapat menghambat perkembangan mereka untuk produktif, kreatif, dan berdaya saing di masa depan.
Yang kelima, sistem peredaran darah terdiri dari 3 komponen. Apa saja? Yang pertama, jantung. Berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh dan menerima aliran darah kembali. Yang kedua, pembuluh darah berfungsi untuk membawa darah dari jantung ke bagian tubuh lain atau sebaliknya pada sistem peredaran darah manusia. Yang ketiga, berfungsi mengangkut zat gizi, oksigen, hormon, dan zat lainnya dari dan ke seluruh tubuh. Tanpa darah, oksigen, dan zat gizi akan sulit mencapai seluruh bagian tubuh. Yang keenam, perhatikan di bawah ini dan tentukan komposisi darah pada bagian A, B, dan C. Pada bagian A yaitu plasma darah 55%, B, sel darah putih dan keping darah 1%, C, sel darah merah 44%. Sekian dari presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan kelompok lain. Silakan tanya. Baik, saya akan memberikan pertanyaan kepada kelompok 2, yaitu apa fungsi sel darah putih pada komposisi darah? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Berfungsi untuk membantu tubuh melawan berbagai penyakit infeksi sebagai bagian dari sistem kekebalan tubuh. Bagaimana kelompok 4? Apakah diterima? Oke, silakan kelompok selanjutnya. Apa-apa saja kandungan dari plasma darah? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Kandungan dari plasma darah yaitu mengandung protein-protein penting yaitu fibrinogen, globulin, albumin, dan lipoprotein. Bagaimana kelompok 1? Apakah diterima? Oke, saya terima. Masih ada kelompok lain yang bertanya? Baik, saya akan memberikan pertanyaan kepada kelompok 2. Apa perbedaan sel darah putih dan keping darah dan sel darah merah? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Apa perbedaan sel darah putih dan keping darah dan sel darah merah? Sel darah merah atau hemoglobin yang berfungsi untuk menghantarkan oksigen ke seluruh jaringan tubuh. Sel darah putih atau leukosit yang berfungsi untuk melawan infeksi kuman, dan sel darah dan keping darah atau trombosit yang berfungsi untuk menghentikan peredaran. Bagaimana kelompok 3? Apakah diterima? Gimana sudah? Oke, karena semua pertanyaan dari kelompok lain sudah terjawab, jadi berikan aplaus dulu. Oke, masih tinggal kelompok terakhir. Oke, silakan kelompok terakhir, kelompok 4. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan memaparkan hasil kerja kami. 1. Bagaimana seseorang bisa terkena penyakit anemia? Seseorang dapat terkena penyakit anemia ketika anak kekurangan zat besi baik dari makanan ataupun asupan suplemen. 2. Mengapa remaja putri lebih berisiko menderita penyakit anemia dibandingkan laki-laki? Karena wanita mengalami pendarahan setiap bulannya saat menstruasi. Hal ini karena menstruasi menyebabkan hilangnya sel darah merah. 3. Bagaimana cara menangani penyakit anemia? Meningkatkan asupan makanan sumber zat besi, mengonsumsi tablet tambah darah, meningkatkan konsumsi buah dan sayuran sebagai sumber vitamin C, meningkatkan konsumsi sumber protein. 4. Apa keterkaitan penyakit anemia dengan remaja yang produktif, kreatif, dan berdaya saing? Karena jika dibiarkan, anemia berisiko memengaruhi kesehatan remaja, misalnya gangguan pada kesehatan jantung, paru, kehamilan, tumbuh kembang, dan kesulitan melakukan aktivitas sehari-hari. Hal ini dapat menghambat perkembangan mereka untuk produktif, kreatif, dan berdaya saing di masa depan.
5. Sistem peredaran darah terdiri atas 3 komponen. 1. Jantung, berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh. 2. Pembuluh darah, berfungsi mengalirkan darah dari jantung ke seluruh tubuh, begitu juga sebaliknya. 3. Darah, berfungsi untuk memasuk zat-zat penting ke seluruh tubuh seperti gula, oksigen, dan hormon. 6. Perhatikan di bawah ini dan tentukan komposisi darah pada bagian A, B, dan C. A. Plasma, B. Sel darah putih, C. Eritrosit atau sel darah merah. Sekian dari presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kelompok lain? Silakan bertanya. Silakan. Jika remaja putri terkena anemia, apa dampaknya di masa yang akan datang? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Jika remaja putri terkena anemia, apa dampaknya di masa yang akan mendatang? Pada remaja putri, anemia dapat memperbesar resiko kematian saat melahirkan, bayi lahir prematur, dan berat badan bayi yang cenderung rendah. Apakah diterima? Oke, kelompok selanjutnya. Apakah penyakit anemia dapat dicegah atau ditanggulangi? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Apakah penyakit anemia dapat dicegah atau ditanggulangi? Selain dengan makanan, anemia akibat kekurangan zat besi juga dapat dicegah dengan mengonsumsi suplemen zat besi secara rutin. Baik, apakah diterima? Sudah diterima. Oke, selanjutnya masih ada pertanyaan? Oke, silakan kelompok 3. Baik, saya akan memberikan pertanyaan kepada kelompok 4. Apa fungsi pembuluh darah? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3, yaitu fungsi pembuluh darah adalah mengalirkan darah dari jantung ke seluruh tubuh, begitu juga sebaliknya. Baik, bagaimana, apakah diterima atau ada sanggahan? Bagaimana? Sudah diterima? Oke, jadi karena kelompok 4 ini merupakan kelompok penutup dan sudah melakukan persentase hasil diskusi LKPD-nya, jadi berikan aplaus dulu. Silakan duduk. Oke, kemudian jadi tadi saya lihat mulai dari kelompok 1, kemudian kelompok 2, 3, dan 4, semuanya mulai dari pengerjaan LKPD yang melakukan diskusi, kemudian mempresentasikan hasil pengerjaan LKPD-nya. Kemudian saya perhatikan juga pada saat ada teman yang melakukan presentasi, semuanya aktif. Jadi semuanya ini sangat berpartisipasi. Kemudian jadi karena tadi di awal tujuan pembelajaran kita itu yang akan kita capai ada 2. Jadi saya mau salah satu atau ada yang bisa membuat kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Ada yang bisa menyimpulkan? Oke, silakan Bu Lela. Baik, kesimpulannya yaitu komponen sistem peredaran darah yang terdiri dari jantung berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh. 2. Pembuluh darah berfungsi mengalirkan darah dari jantung ke seluruh tubuh, begitu juga sebaliknya. 3. Darah berfungsi untuk memasok zat-zat penting ke seluruh tubuh seperti gula, oksigen, dan hormon. Adapun komponen darah pada tubuh terdiri dari 1. Plasma, berfungsi mengatur keseimbangan osmosis darah dalam tubuh. 2. Sel darah putih, berfungsi membantu tubuh melawan berbagai penyakit infeksi sebagai bagian dari sistem kekebalan tubuh. 3. Sel darah merah, berfungsi mentransformasikan oksigen ke seluruh tubuh. Mungkin itu saja kesimpulan yang dapat kami ambil dari materi tadi. Oke, kelompok lain ada yang bisa menambahkan kesimpulan?
yang kita pelajari hari ini? Silakan kembali. Kesimpulan yang kami dapat dari materi penyakit anemia adalah anemia atau kurang darah adalah kondisi di mana jumlah sel darah merah atau hemoglobin, protein pembawa oksigen dalam sel darah merah berada di bawah normal. Sel darah merah mengandung hemoglobin yang berperan dalam mengangkut oksigen dari paru-paru dan mengantarkannya ke seluruh bagian tubuh. Oke, jadi dari 4 kelompok sudah ada yang mewakili menyimpulkan dari tujuan pembelajaran kita hari ini. Kemudian saya harapkan masing-masing kelompok satu orang bertugas mengumpulkan LKPD-nya. Silakan dikumpulkan LKPD-nya. Kelompok lain. Oke, jadi karena tadi kalian sudah menyimpulkan dari tujuan pembelajaran yang kalian pelajari hari ini, Ibu mau tanya, kira-kira pengetahuan apa saja tentang materi ini yang kalian dapatkan? Atau apa yang kalian pahami dari pelajaran yang sedang berlangsung ini? Ada yang kalian apa yang kalian ingat dari yang kalian bahas dengan teman kelompoknya tadi, kemudian dari hasil literasi yang kalian lakukan, kemudian dari video yang kalian lihat tadi, apa yang kalian bisa dapatkan? Bahaya anemia di masa yang akan datang. Nah, yang pertama mengenai bahaya anemia di masa yang akan datang. Ada lagi? Pengetahuan tambahan yang kalian temukan hari ini apa saja? Apa lagi? Masih ada? Masih ada? Tidak usah malu. Masih ada? Mengetahui penyebab anemia. Mengetahui terjadinya penyebab penyakit anemia. Oke, jadi lumayan sudah ada yang dipahami. Ada ada ilmu tambahannya dari materi yang kalian pelajari hari ini. Kemudian sebelum kita tutup proses pembelajaran hari ini, Ibu akan menginformasikan bahwa untuk pertemuan selanjutnya silakan dipelajari di rumahnya mengenai materi macam-macam golongan darah dan mekanisme pembekuan darah. Oke, kata kelasnya tolong disiapkan teman-temannya. Seluruhnya, duduk siap, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan selesainya pembelajaran ini, mari kita bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah.